teman-teman sekalian, para mahasiswa, para dosen, selamat berjumpa lagi di pertemuan ECF yang bertopik Banality of Death. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pertemuan kemarin kita ngomong soal rasa takut kehilangan, ya. Rasa takut kehilangan tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang biasa melekat dalam hidup kita, bahkan rasa takut akan kehilangan kehidupan itu sendiri. Jadi pembahasan yang lalu dan sekarang kemungkinan juga akan nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, topik kita pada hari ini adalah, pada malam ini adalah Banality of Death. Ya, bahasa Indonesianya apa? Kedangkalan kematian atau dangkalnya peristiwa kematian, ya. Dangkal itu dalam arti apa? Ya, dangkal itu berarti bahwa seolah-olah kematian itu tanpa alasan yang jelas, gitu ya, atau bahkan tanpa alasan yang rasional. Ya. Jadi di tengah pandemi ini, kematian itu seolah tanpa alasan yang masuk akal dari sudut jumlah maupun dari sudut konteks. Ya. Nah, ya setiap hari mungkin kita bisa melihat, mendengar berita ada kematian mungkin mencapai angka 100 orang, 200 orang, 1000 orang barangkali. Nah, seolah kematian itu menjadi peristiwa yang rutin dan akhirnya menjadi dangkal, menjadi tak bermakna. Kita kebal menghadapi peristiwa atau fenomena kematian, khususnya di masa pandemik ini. Gitu. Nah, tapi dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini kematian itu ada kaitannya juga dengan kejahatan. Ya. Pada malam hari ini, kita akan membahas bagaimana kematian itu terkait dengan konteks kejahatan, gitu. Nah, saya ingat kata-kata dari Stalin, kalau kematian itu satu orang itu dipandang sebagai tragedi. Ya. Kita sedih, disembahyangi, gitu ya, diritualkan. Ya, tapi kalau misalnya kematian itu sudah mencapai jutaan orang, itu sekedar menjadi angka, menjadi statistik gitu, menjadi dangkal, kira-kira begitu. Nah, jadi dalam konteks hari ini, malam ini, kita akan lebih membicarakan bagaimana dangkalnya kejahatan, ya, yang pada gilirannya juga menghasilkan kematian. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Rieke Diah Pitaloka. Saya sapa beliau. Selamat malam, Ibu. Ibu Rieke Diah Pitaloka, selamat malam. Apakah mendengar suara saya? Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam. Ya, baik Ibu Rieke, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengisi acara webinar kursus filsafat ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya kira tidak asing lagi dengan nama Ibu Rieke Diah Pitaloka. Saya kira beliau adalah tokoh di sinetron Sersan Bajuri yang cukup populer di masyarakat Indonesia, bahkan sampai hari ini juga ingatan kolektif kita pada Sersan Bajuri itu saya kira masih hidup dengan tokoh Ibu Rieke. Bukan Sersan Bajuri, Bajai. Bajai, saya sengaja karena ada di Bandung ada Jalan Sersan Bajuri. Sersan Bajuri. Bajai Bajuri, oke. Untung diprotes ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk singkatnya saya akan membacakan CV beliau secara singkat saja, gitu. Sebentar. Pendidikan terakhir beliau adalah pasca sarjana filsafat di Universitas Indonesia. Kemudian beliau adalah juga kandidat doktor ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia.
jabatan dan aktivitas, beliau ini adalah seorang politisi. Beliau menjabat Sekretaris Pusat Analisa PDI Perjuangan, juga aktif di keanggotaan di DPR dan MPR. Beliau anggota Badan Kajian MPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI, dan ada sederet aktivitas yang lain juga. Penghargaan yang saya bisa sebutkan di sini adalah beliau mendapat penghargaan Young Global Real Leader tahun 2011 dari World Economic Forum. Lantas juga penghargaan di One of the Most Powerful Women dari Asia Globe tahun 2012. Demikian CV singkat. Kurang, CV-nya kurang. Yaitu? Saya JMP. JMP. Ya, janda, militan, dan progresif. Thanks. Sersan Bajuri, serius banget. Sersan Bajuri ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk aturan mainnya, ya kita punya waktu kurang lebih ya 90 menitan lah gitu ya. Nanti untuk presentasi, Ibu bisa sekitar 30-45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, pertanyaan bisa diajukan lewat QA yang ada di display layar Anda masing-masing. Lantas nanti akan ada kesempatan buat dua orang komentator atau yang mau menanggapi ya silakan saja gitu ya. Nah, kita santai aja diskusinya. Untuk waktu dan kesempatan kita persilakan kepada Ibu Rike ya. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salam Pancasila, lengkap deh semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya bagi penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan berharga bagi saya. Ketika bicara mengenai Benefit of Death, sebetulnya saya ingin bertanya juga begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Kalau boleh ditayangkan, apakah sudah terima itunya? Materi sudah. Apakah bisa ditayangkan atau tidak usah? Bisa. Saya belum membuat PowerPoint yang cukup banyak, tapi saya kira nanti kita bisa lebih dielaborasi dalam tanya jawab begitu. Yang pertama, oke, ini dari Banality of Evil, saya tahunya Banality of Evil dari Hannah Arendt, begitu. Saya cuplik sedikit. Ini dia mengambil teori ini berdasarkan analisanya terhadap Adolf Eichmann. Satu quote yang saya suka ya dari Hannah Arendt dalam bukunya Responsibility and Judgment. Every moral act was illegal and every legal act was a crime. Nah, ini menggambarkan suatu peristiwa yang bagaimana ketika kita berbicara moral itu dianggap suatu ilegal, hal yang ilegal, dan kemudian tapi kalau kita bicara hal legal juga itu dinyatakan sebagai suatu tindakan kriminal begitu. Nah, penelitian Hannah Arendt terhadap Adolf Eichmann itu salah satunya adalah dalam persidangan tahun 1961 yang telah membuka cakrawala Arendt mengenai kekerasan negara khususnya dilakukan oleh rezim Nazi. Jadi ketika kita bicara mengenai banality, sebetulnya Arendt melihat tidak dalam satu lokus persoalan personal, tetapi dia mengaitkannya dengan struktur kekuasaan ya. Dan kemudian sebenarnya ini kalau tertarik
bisa melihat ada filmnya sekarang di Netflix, judulnya Operation Final. Itu tentang bagaimana pencarian terhadap Adolf Eichmann yang berhasil melarikan diri saat Nazi jatuh, dan ada satu agen yang berusaha untuk menangkap si Eichmann ini, yang kemudian ternyata yang si agen ini adalah salah satu korban dari si Eichmann begitu. Dan di sana Anda bisa melihat bagaimana karakter Eichmann dan kemudian bagaimana melihat persidangannya, karena kalau saya tidak salah itu dicampur dengan dokumenter persidangan asli begitu, yang pertama kali memperlihatkan para korban bisa menyuarakan di publik secara terbuka. Nah, setelah mengikuti proses persidangan Eichmann, Arendt memahami kekerasan yang terjadi sebagai suatu fenomena banalitas kejahatan, banality of evil. Tadinya Arendt juga berpikir bahwa itu adalah apa yang dilakukan oleh Nazi sebagai suatu kejahatan yang radikal, radical evil gitu. Tapi ternyata kemudian Arendt melihat bahwa ini beda dengan sesuatu yang radikal begitu. Nah, saya perlihatkan ini slide-nya nggak bergerak ya. Saya next. Saya hanya ada 4 slide di sini. Next. Nah, kalau radikal itu karena asal katanya juga radik, bagi Arendt itu membutuhkan yang tadi Mas, yang slide sebelumnya. Nah, radikal itu membutuhkan kedalaman berpikir, mampu memahami suatu permasalahan secara mendasar dan seksama. Untuk menjadi seorang radikal, seseorang harus mempunyai kemampuan berpikir karena ia harus mengetahui dasar dari tindakannya. Karena dia sudah mempelajari sampai ke akar-akarnya begitu. Nah, kejahatan ya akhirnya Arendt menyimpulkan bahwa kejahatan itu bersifat ekstrim. Kejahatan bukan karena kedalaman berpikir, tetapi memang kejahatan itu justru lahir karena pikiran yang terjadi dari si pelaku tidak sampai ke akar kenapa dia melakukan hal seperti itu. Next. Selanjutnya. Nah, terus apa dong banality of evil? Nanti dari sini kita bisa kembangkan. Banality of evil itu banalitas atau banalitas kejahatan ini bukan sebagai teori atau doktrin. Tidak dapat ditelusuri pada kegilaan, patologi seperti penyakit di dalam masyarakat atau keyakinan ideologi pelaku. Ketika di situ ada catatan dalam Eichmann in Jerusalem bagaimana ketika seorang yang menemui si Eichmann, dia melihat bahwa Eichmann ini manusia yang normal begitu ya. Eichmann ini seseorang yang benar-benar secara psikologis bahkan tidak ditemukan bahwa dia menderita kelainan jiwa begitu. Dia seseorang yang baik terhadap lingkungannya, ayah yang baik, suami yang baik begitu. Tapi dia kemudian menjadi salah satu orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap Holocaust yang terjadi, yang dilakukan oleh Nazi begitu. Nah, banalitas kejahatan artinya bukan kejahatan yang biasa, tetapi ketika di dalam persidangan, saya katakan tadi, Eichmann ini mengatakan bahwa gue nggak salah gitu. Kalau di film itu Anda bisa melihat jelas, dia merasa tidak bersalah karena apa yang dia lakukan itu perintah Führer. Itu justru bagian dari tanggung jawabnya sebagai anak buah yang patuh terhadap atasannya begitu. Sehingga ini memperlihatkan bahwa para pelaku banalitas kejahatan
hanya mampu beraksi tapi tidak bisa berinisiatif. Jadi apa yang dilakukan itu bukan berdasarkan benar-benar hasil inisiatif dirinya, tetapi sekali lagi karena perintah di luar dirinya, yang sebetulnya bahkan pada akhirnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku banalitas ini bisa melampaui apa yang diperintahkan oleh atasannya. Para pelaku tidak memiliki kemampuan berpikir dan mengalami ketumpulan nurani. Dengan kata lain, pelaku banalitas kehilangan kemampuan menilai secara kritis. Lalu apa hubungannya dengan kematian? Cuman sampai sini, saya baru buat PowerPoint-nya. Boleh dihilangkan sih PowerPoint-nya, sudah selesai. Nah, saya ingin melihat dalam konteks yang berbeda, bahwa kemudian, misalnya dalam COVID, tapi nanti kita bisa ambil contoh tidak dalam COVID, tetapi COVID ini justru bagi saya yang menimbulkan kematian, tetapi sekaligus ini bisa melahirkan banalitas kejahatan. Contohnya misalnya dengan alasan COVID gitu, seseorang bisa menimbun sembako misalnya, tapi kemudian ketika ditanya, oh ya karena saya juga berdagang, saya harus mencari untung begitu. Nah, dia tidak melihat bahwa tindakannya tersebut menyebabkan orang lain merugi, bahkan dalam jangka yang cukup panjang bisa mengakibatkan orang tidak bisa makan begitu. Jadi kemudian inilah yang dimaksud juga dengan ketumpulan nurani yang tadi saya sampaikan. Karena saya melihat ketumpulan nurani itu apa sih gitu ya. Kalau menurut Arendt, ketumpulan nurani contohnya begini. Nurani itu harusnya memperingati kita ketika kita akan melakukan suatu tindak kejahatan atau sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Nah, seringkali di dalam kehidupan sosial kita, misalnya contoh, orang kena kasus korupsi misalnya. Habis itu dia mengatakan, saya menyesal gitu ya. Saya menyesal, nurani saya mengatakan ini adalah perbuatan salah, saya mohon maaf. Atau kalau yang nggak ketangkep misalnya, habis itu dia akan pergi, bisa contoh ini jangan ada yang marah. Misalnya habis itu umroh gitu, nanti ngapain umroh gitu ya? Ya cuci dosa lah gitu, kan? Gitu. Nah, itu sebenarnya bukan dia punya nurani gitu, tetapi dia sebetulnya dia itu benar-benar tidak bernurani, karena nurani yang baik yang disebut dengan oleh Arendt adalah dialog antara aku dengan diriku gitu ya, itu tidak terjadi karena seharusnya sebelum dia bertindak, kalau nuraninya tidak tumpul, akan memberitahu, si diriku itu akan memberitahu aku, kamu jangan melakukan ini, kalau kamu melakukan ini, maka orang lain akan menderita begitu. Nah, kalau nurani yang tumpul, itu akan si nuraninya bekerja ketika setelah peristiwa begitu. Misalnya orang yang melakukan persekusi, ketika melakukan persekusi, apalagi kalau banyak yang like, wah itu bikin lagi gitu ya, persekusi datangin lagi, misalnya contoh dalam pemilu kemarin. Tapi ketika ditangkap misalnya, terus nanti dia diperiksa nangis-nangis kan, kita lihat, saya menyesal gitu. Nah, itu sebetulnya memperlihatkan satu nurani yang tumpul. Nah, kemudian penyebabnya itu bukan karena dirinya sendiri. Begitu saja banalitas kejahatan itu tidak lahir begitu saja. Ada 3 hal menurut Arendt yang bisa menyebabkan seseorang terpapar. Saya pakai istilah terpapar banalitas. Pertama, karena manusia mengalami kejenuhan akibat kesepian yang lahir dari modernitas. Misalnya ini di dalam modernitas itu manusia menjadi teratomisasi ya, seolah-olah kita ini hidup bersama, tetapi pernah ada meme atau misalnya kita lihat di YouTube gitu, ada orang satu keluarga bersama tuh bareng, tapi masing-masing
itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Atau kita ngumpul sama temen, itu bareng-bareng tuh. Tapi sebenarnya kita ada di tempat yang berbeda karena tidak ada ikatan emosional dan sebagainya. Sehingga kesepian begitu. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan modernitas dan rasionalitas dan kemudian ilmu pengetahuan termasuk teknologi yang seperti membawa pencerahan, seperti membuai kita karena sebenarnya seperti saat ini ya, kita jadi komunikasi ini Mas Slamet ada di mana, kemudian ada siapa ini di sini, ada dari teman-teman Unpar yang lain mungkin dan sebagainya. Itu seperti sesuatu yang membuai kita bisa berkomunikasi, tapi di sisi lain modernitas dan perkembangan teknologi bisa menjadi menindas kita. Contoh yang paling gampang, kalau zaman dulu nggak ada listrik, orang masih belajar ya, masih berusaha lah untuk bisa belajar. Contohnya Panding Fadas, kita kan pinter-pinter tuh. Padahal dulu nggak ada gadget loh. Atau Mas Slamet dulu ya, di kampungnya pakai cempor ya. Tapi sekarang bisa jadi seorang akademisi gitu ya, bukunya banyak gitu. Tapi sekarang coba Mas, nggak ada listrik, laptop mati, udah kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu menyebabkan kesepian. Jadi kesepian bukan karena pasangan, tapi karena teknologi. Yang kedua, senyum apa Mas? Moderator serius mulu. Yang kedua, seorang yang terpapar banalitas kejahatan itu karena dia melarikan diri dari masalah. Nah, hal ini timbul karena seseorang tidak berani mengambil keputusan menurut nuraninya. Maka Mas Slamet jangan sering-sering lari dari kenyataan, Mas. Nanti bisa jadi banalitas kejahatan loh. Ya, harus berani mengambil keputusan begitu. Jangan tidak berani mengambil keputusan, kemudian kepatuhan itu menjadi alibi dari tanggung jawab kita. Nah, kemudian hal tersebut bisa mengakibatkan sikap yang patuh total terhadap hukum. Nah, pada tataran ini saya menyoroti bahwa hukum itu harusnya mengorganisir tanggung jawab, bukan membuat orang menjadi takut. Tetapi dalam kasus ini, itu bisa orang yang menggunakan hukum positif atau hukum yang dalam tanda kutip berlaku dalam ajaran agama tertentu, orang mematuhinya bukan karena merasa bertanggung jawab, tetapi karena totally patuh aja, gitu. Mengibaratkannya kalau Arendt seperti anjing Volkov ya, yang hanya akan minta makan kalau dipencet bel, dipukul lonceng. Kalau nggak dipukul lonceng, meskipun dia udah lapar, dia nggak akan minta makan gitu. Saking patuhnya tuh. Nah, contoh yang sebenarnya gampang adalah kalau kita ada lampu merah, meskipun tengah malam tuh, lampu merah nyala di jalan, kita kan akan berhenti. Tidak akan menabrak lampu merah itu. Tapi dalam hal ini, kalau orang yang patuh total, kalau lampu merah, jangan tengah malam, jalan lagi padat, tiba-tiba lampu merahnya nyala, artinya mobilnya harus berhenti. Tapi kalau atasannya bilang maju, ditabrak tuh lampu merah gitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga, kepribadian seperti Ekman atau yang terpapar banalitas kejahatan ini tidak terlepas dari latar belakang diri yang hidup di bawah kekuasaan totaliter. Banalitas kejahatan tidak sekedar memperlihatkan sebuah kejahatan yang dangkal dalam arti hanya disebabkan kemampuan berpikir dan menilai secara kritis. Banalitas kejahatan memberi gambaran mengenai mekanisme-mekanisme kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa, yang kemudian ini saya menamakannya tendensi-tendensi totaliter dalam kekuasaan. Lalu apa hubungannya dengan COVID-19? Misalnya, kalau kita lihat, apakah ini suatu banalitas kematian atau ini merupakan suatu buah dari banalitas kejahatan begitu. Contohnya adalah bagaimana ketika memperlihatkan, tadi sudah disampaikan oleh moderator, seolah-olah
kematian itu hanya number. Ini hanya persoalan angka begitu. Dan penyelesaiannya itu juga hanya diperlihatkan angka-angka gitu. Jadi impersonalisasi, terjadi impersonalisasi. Manusia tidak dilihat sebagai manusia, tetapi dilihat sebagai angka. Korban pandemi COVID hari ini 1.000 begitu. Berhasil diturunkan jadi 700 misalnya begitu ya. Tetapi apakah itu suatu solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan manusia yang ada di dalam ekosistem COVID sekarang ini, atau sebenarnya itu hanya angka? Nah, ini yang kemudian menurut Arendt harus kita sadari bahwa tidak bisa terjadi impersonalisasi. Kalau terjadi impersonalisasi, maka manusia diposisikan, contohnya dulu itu para korban Nazi ya yang ada di camp-camp, mereka nggak pakai nama, tapi di tangannya ditato pakai nomor ya, ingat nggak Mas? Ya. Jadi kalau misalnya Mas Slamet gitu, ada di camp A, nomornya A115 begitu. Orang tidak akan, si pelaku ini ketika terjadi impersonalisasi, dia nggak merasa bersalah gitu. Kalau dia membunuh si A115, dia bukan membunuh Mas Slamet, tetapi dia hanya menghapus angka gitu. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin lebih lanjutnya supaya tidak bosan, silakan kalau mau langsung untuk tanya jawab, Mas. Oke, baik. Ada satu penanya dari Pak Tristam. Begini pertanyaannya, Ibu. Apakah banalitas itu artinya tidak lagi punya kemampuan untuk merasa bersalah atau bertanggung jawab atas suatu perbuatan, dalam kurung artinya tidak punya nurani, atau semata-mata tidak punya kemampuan untuk merasa bersalah karena tidak mau atau tidak bisa, tidak mampu berpikir kritis, atau muncul juga karena memang kepatuhan pada perintah secara total gitu. Ada kasus Ekman misalkan tadi itu. Nah, kira-kira bagaimana ini ditanggapi, Bu? Kalau liur pertanyaan anak sekali deh. Hah? Ya. Sekali deh. Pertama, apakah banalitas itu artinya orang tidak punya kemampuan merasa bersalah? Jadi dia tidak lagi punya nurani, atau tidak merasa bersalah karena dia patuh total kepada perintah. Dia harus melaksanakan perintah itu. Saya paham. Jadi singkatnya gini, banalitas kejahatan itu adalah tipe kejahatan yang membuat pelakunya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah, mana yang buruk. Tadi sudah dikatakan bahwa ini bukan soal bahwa menganggap bahwa kejahatan itu biasa, tetapi si pelaku menganggap kejahatan itu sesuatu yang biasa. Contoh konkretnya adalah misalnya orang memaki-maki, menyebarkan hoax gitu ya. Itu seperti saya katakan tadi, melakukan persekusi, dia nggak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah karena menurut dia ya itu hal yang wajar. Kalau agamamu beda dan aku punya pendirian menurut agamaku begini, ya maka yang benar itu adalah menurut agamaku. Dia tidak mau berpikir bahwa persoalan misalnya keyakinan itu orang tidak bisa dipaksakan begitu. Ada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing yang harusnya ada toleransi di situ. Dia nggak mau berpikir panjang seperti itu. Pokoknya perintah Führer, perintah orang yang memberi komando A, ya udah A gitu. Nah, artinya banalitas kejahatan ini sesungguhnya saya bilang tadi tidak bisa dilepaskan dari tendensi-tendensi kekuasaan yang pada zamannya abad 20 berarti ya, Mas Slamet ya? 20, masih 20. Pada abad 20 itu, pada zaman Nazi atau di Indonesia sendiri,
dengan model kekuasaan otoriternya Orde Baru, itu seperti memperlihatkan sesuatu yang sebetulnya pelakunya itu adalah penyelenggara negara begitu. Tetapi pada itu bukan mekanisme ini yang mengkhawatirkan, yang kemudian buku saya mengatakan kekerasan negara menular ke masyarakat. Di abad 21, pelanggar HAM itu tidak lagi hanya aparatus negara loh. Tetapi bisa juga, kalau kayak kemarin kasus di Amerika, itu kan polisi terhadap warga negara sipil. Tetapi ternyata yang juga sangat berbahaya, bisa saja itu dilakukan oleh sipil terhadap sipil lain, tapi ada aparatus negara yang terlibat. Saya nggak usah kasih contoh, banyak lah di Indonesia. Mereka memaki orang, mereka memfitnah orang, tapi karena zaman sekarang dibilang istilahnya hoax, jadi malah gaya gitu. Padahal kalau di ajaran Islam itu sebetulnya itu namanya fitnah. Dan saya pakai konteks ajaran Islam yang saya tahu bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu. Artinya kita tidak boleh melakukan fitnah. Tapi karena namanya hoax itu jadi sesuatu yang keren ya di zaman sekarang, orang jadi tidak merasa sedang melakukan fitnah gitu yang kemudian itu bisa terjadi pembunuhan karakter terhadap orang. Orang udah nggak peduli lagi kayak gitu. Dan itu sesuatu yang tanpa perlu ada aparatus negara yang menginstruksikan, masyarakatnya sendiri bisa mereproduksi hal-hal yang pada abad lalu dilakukan oleh aparatus negara, tetapi sekarang ini nggak perlu lagi aparatus negara tuh yang melakukan. Ini yang kemudian menurut saya harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Tanpa terasa dengan kita menyebarkan WhatsApp yang isinya tidak kita baca sungguh-sungguh gitu, itu kita sebetulnya sudah melakukan suatu mereproduksi banalitas kejahatan gitu. Ketika isi dari WhatsApp itu sebetulnya merupakan suatu bentuk fitnah terhadap orang atau kelompok tertentu kayak gitu. Oke, baik Bu. Ini langsung presentasi lagi atau masih pertanyaan Bu? Kira-kira? Boleh pertanyaan aja deh biar sambil nyambung. Nah, satu pertanyaan dari Nicholas gitu. Kalau gitu, apakah kejahatan itu semata-mata pengaruh dari luar yang menekan individu sehingga dia tidak lagi memiliki daya kritis atau sebagai subjek dia mati, kematian subjektivitas di situ gitu tuh. Nah, konkretnya Ekman itu kira-kira bersalah nggak si Eman itu? Ya kalau kita melihat, jadi saya bicara dulu dalam sisi kekuasaan, ciri-ciri kekuasaan yang totaliter ya, di mana hukum positif itu tidak berlaku. Hukum positif melampaui konstitusi ya. Hukumnya yang berlaku itu melampaui konstitusi. Orang bersalah bukan karena dia melanggar hukum positif, tapi karena faktor hubungan gitu. Karena misalnya saya sama Mas Slamet itu sebetulnya temenan, tapi kemudian kita ketika di publik pura-pura nggak saling kenal karena misalnya kalau di isu rasial misalnya karena saya Tionghoa misalnya, Mas itu nggak akan mau kenal saya kalau di publik gitu, karena saya bisa dianggap bersalah karena berteman dengan orang yang rasnya berbeda kayak gitu. Nah, dipahami nggak ya? Bisa. Gitu Mas, ya. Bisa kan? Nah, seperti itulah. Jadi memang ada, kalau dikatakan bersalah menurut hukum positif yang normal, yang bersalah. Tapi kalau pakai hukum zaman Nazi, atau pada zaman Orde Baru, orang bisa dipenjara tanpa ada persidangan bertahun-tahun, bahkan sampai mati, orang sampai dihukum mati ya, kalau kita lihat tragedi-tragedi Holocaust itu kan nggak ada persidangan. Pokoknya kalau penguasa bilang salah, ya salah. Awalnya hanya orang yang ras Yahudi
Kemudian turun, habis itu pemurnian ras itu yang kemudian nama operasinya adalah The Final Solution dari Nazi, maka semua harus pembersihan, baik yang kemudian gypsy, kemudian lari ke orang yang cacat, semuanya harus dibersihkan gitu. Artinya hukum positif sebetulnya tidak berlaku dalam hal ini. Nah, tetapi kemudian kekerasan ini karena terus-menerus dilakukan ya, ada pembiasaan terhadap kekerasan, itu yang saya katakan tadi. Misalnya contoh, zaman Orde Baru itu kan sangat hal yang sering menjadi stigma dan menjadi ketakutan adalah misalnya orang dicap komunis, orang dicap Tionghoa gitu ya, bahkan kemudian meledak di 98 sampai terjadi kekerasan ekstrim terhadap mereka yang rasnya Tionghoa begitu di Indonesia. Padahal dia nggak punya salah apa-apa. Dengan alasan misalnya ya pokoknya Tionghoa harus dihabiskan dan segala macam. Nah, apakah setelah Orde Baru kekuasaannya berhenti, kemudian persepsi tersebut hilang? Ternyata kan enggak. Di dalam momen-momen tertentu, terutama di misalnya seperti pemilu, pileg, pilkada begitu, ini digunakan lagi gitu kan, anti Cina, anti komunis untuk menjatuhkan orang. Sehingga orang yang tadinya misalnya kenal gitu, nggak ada masalah, tapi karena si A itu yang berteman dengan baik dengan si B, tapi si B kena stigma komunis, si A ini nggak mau lagi berteman karena dia khawatir kemudian kalau dulu kemudian kena sanksi dari aparatus negara, sekarang lebih bahaya lagi bisa kena sanksi dari lingkungan sosialnya tanpa perlu ada campur tangan aparatus negara. Gitu sih, Mas. Oke. Baik. Mungkin baik jika kita teruskan presentasi yang tadi yang bahan yang bahan Ibu ya, saya kira. Masih ada 2 slide ya? Enggak sih, udah cukup sebenarnya. Oh gitu. Saya sih berharap sebenarnya kalau dari banalitas kejahatan, maksudnya kita bisa menggali terus relevansinya dengan sekarang ini apa begitu kan? Okay. Karena sebetulnya reproduksi dari banalitas kekerasan yang dulu di era kekuasaan yang totaliter, setelah masuk era reformasi di Indonesia itu ternyata tidak berakhir begitu. Itu tetap kita rasakan sampai sekarang, hoax masih berkeliaran dengan isu yang tidak berbeda. Lalu orang melakukan stigmatisasi terhadap orang lain, itu mereka santai-santai aja, mereka nggak merasa bersalah. Dia nggak berpikir bahwa orang yang kena stigmanya itu punya keluarga, punya anak yang sekolah, anak yang kemudian bisa dikucilkan dari lingkungannya dan sebagainya. Orang-orang seperti ini tidak akan memperhitungkan hal tersebut. Dengan dalih ini adalah kalau dulu ada di Nazi itu pemurnian ras, bisa saja saya tidak menuduh. Kemudian dalihnya adalah bahwa ini untuk menegakkan ajaran agama tertentu, misalnya seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya itu banalitas kejahatan semacam ini apa ada kaitannya dengan taraf pendidikan begitu Bu? Apa namanya? Apakah pendidikan itu bisa? Nggak ada. Pendidikan tidak ada. Pelakunya itu bisa siapa saja. Kalau orang udah terpapar banalitas kejahatan, ini bukan soal tingkat pendidikan. Ekman itu orang yang juga jenius, makanya dia bisa meng-create suatu metode pembunuhan yang luar biasa ya. Dia salah satu arsitek pembunuhan yang terhadap Nazi, terhadap Yahudi dan semua sampai kepada mereka yang cacat begitu, akhirnya terhadap perempuan dan anak begitu. Dia punya bisa dikatakan jenius gitu. Juga bukan berasal dari keluarga yang rendah pendidikannya, enggak gitu. Nah, misalnya kalau di Indonesia saya nggak usah ngomongin lah. Kan banyak juga tuh, bahkan dengan tingkat karir akademis tertentu, tanpa segan-segan menghujat begitu
tanpa mencek dulu gitu. Apa yang dia terima di WhatsApp itu dia anggap sebagai suatu kebenaran. Nah, ini udah terpapar kalau udah kayak gini. Lalu kemudian teriak atas nama kebenaran yang dia yakini, tapi begitu dia maaf gitu. Dia tidak akan minta maaf karena dia bilang, ya bukan gue salah, yang salah yang ngirim ke gue. Kalau gue reaksi, ya karena ada yang ngirim ke aku dong, bukan aku yang salah. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, orang yang pelaku banalitas kejahatan, dia bisa bereaksi, tapi dia tidak punya inisiatif. Mestinya kan dicek dulu, bener nggak ini, kayak gitu. Oke, berikutnya ya dari Ibu Ratna, beliau menanya begini, apakah banalitas kejahatan itu bisa menciptakan memicu kepribadian ganda, jadi atau sebaliknya gitu ya. Jadi sebetulnya nuraninya, keakuannya yang asli itu menolak melakukan kejahatan, tapi karena dia ditekan oleh rezim, nah dia melakukannya. Jadi ini kan menciptakan kepribadian yang split, yang pecah gitu Bu, kira-kira. Apa begitu kita memahami Eichmann misalkan gitu? Enggak begitu. Dalam kasus banalitas kejahatan, tadi itu udah disampaikan, bahkan ketika si Eichmann dikunjungi ya oleh seorang pastor, kalau saya tidak salah, kemudian diperiksa secara kejiwaan, dia normal. Dia manusia yang sangat normal, yang sangat berhasrat gitu, bahkan punya semangat tinggi begitu. Tetapi di sisi lain dia mengalami ketumpulan nurani dan kedangkalan berpikir gitu. Jadi kalau ini ditinjau dari sisi psikologis person, itu nggak bisa juga gitu, karena si Eichmann seperti ini bukan karena dirinya yang menghendaki seperti itu, tetapi karena ada suatu metode yang masuk ya lewat doktrin ideologi tertentu yang kemudian membuat dia yang seperti saya katakan tadi, seperti anjing Pol Pot sebenarnya, yang hanya akan makan kalau lonceng dibunyikan begitu. Ya, oke. Jadi ini agak berbeda lah dengan tinjauan psikologi gitu. Oke. Baik, berikutnya dari Mas Subelo Yono, Bu. Dalam konteks COVID-19 ini, ketika ada barakuda dan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemburkan disinfektan, maksudnya itu membunuh virus COVID, corona gitu ya. Nah, ini bukankah tindakan banal sebetulnya? Dalam arti apa? Nah, ini kan membunuh ekosistem, katakan saya begitu. Tidak ada tindakan lain misalnya yang lebih elegan daripada itu. Nah, banal dalam arti ini kejahatan terhadap ekosistem. Disinfektan itu kalau dilakukan secara besar-besaran lewat mobil barakuda dan seterusnya, itu sebetulnya kejahatan terhadap ekosistem. Kira-kira begitu. Bagaimana? Tergantung. Apakah disinfektan yang disemprotkan itu sudah melalui riset sehingga kemudian memang benar-benar yang disasar itu adalah virus corona dan virus-virus lain yang membahayakan, atau disinfektan itu disemprotkan dengan isinya yang tanpa melalui riset, yang hanya memperlihatkan bahwa sudah bekerja gitu. Karena merasa sudah dengan menyemprotkan disinfektan, lalu kemudian tanpa tahu isinya apa, berbahaya atau tidak, begitu. Bahkan kalau disinfektan itu yang kesemprot misalnya makanan di warung-warung, karena di Jakarta juga kita ngelihat juga disemprotkan ke arah warung-warung gitu ya, yang masih buka meskipun dia hanya menerima order aja. Nah, kemudian disinfektan yang sebenarnya juga berbahaya kalau kemakan, itu kan artinya memang membahayakan. Nah, ketika orang yang mengambil keputusan ini tanpa melalui riset, tapi kemudian dia merasa dengan memerintahkan menyemprotkan itu adalah suatu hal yang benar,
tindakannya misalnya sebagai pemerintah dan mengatakan ini adalah bukti nyata saya sudah bekerja, tetapi ternyata itu tidak hanya merusak ekosistem, tetapi karena disinfektan itu adalah senyawa kimia yang justru bisa menimbulkan kematian, dia merasa itu adalah tindakan yang benar, sebenarnya dia sudah terpapar banalitas kejahatan, dia sudah menjadi pelaku, karena dia menyemprotkan disinfektan yang kemudian mengakibatkan kerugian, tapi dia juga kalau misalnya ada orang yang kemudian menderita akibat semprotan itu atau ekosistem yang rusak, dia kan tidak akan mengatakan, bahkan kemudian terbukti itu salah, dia tidak akan mengakui gitu. Iya. Iya, oke. Berikutnya dari Kristina Irawati. Nah, ya mungkin kita juga sulit untuk memahami kenapa kejahatan itu sampai dilakukan rame-rame gitu, kolektif gitu ya. Nah itu bagaimana memahami ini gitu ya, sehingga terjadi genocide, terjadi memproduksi kematian massal gitu ya. Ini para pelaku ini itu kolektif itu kok bisa melakukan kekerasan, kejahatan secara berjamaah gitu. Bagaimana ini memahami? Apakah semacam ini yang disebut dengan kejahatan sistemik semacam itu atau bagaimana kira-kira? Teh. Jadi kalau kita lihat misalnya, saya nggak ini anggap aja saya ngarang ya. Misalnya ternyata bahwa COVID-19 ini adalah suatu akibat dari perang dagang misalnya. Misal nggak nuduh. Ya. Antara China dan Amerika misalnya. Kemudian ternyata yang namanya virus itu nggak bisa pakai polis line ya, nggak ada batas negara. Kemudian terjadi penyebaran yang masif, misalnya kayak gitu. Nah, lalu juga tidak ada orang yang mengatakan minta maaf ya. Orang hanya akan melihat ya memang ini virus yang tidak bisa dihindari. Virus itu tiba-tiba datang ke dunia dan kemudian menyebabkan kematian. Andai kata indikasi itu benar, nah ini adalah suatu holocaust sebenarnya, banalitas kejahatan yang dilakukan beramai-ramai, yang berdampak juga ramai-ramai. Lebih parah lagi kemudian ketika penyelesaiannya adalah misalnya COVID-nya selesai lah karena sudah ada kesepakatan tertentu ya terkait anggaran misalnya, lalu COVID-nya selesai. Nah itu sebetulnya banalitas kejahatan yang dalam hal ini kembali melibatkan aparatus negara, merupakan suatu kejahatan yang bahkan sudah berskala internasional begitu, karena kemudian korbannya bukan hanya di negaranya sendiri, tapi lintas negara gitu, udah banyak negara dengan korban yang berjatuhan setiap hari. Tetapi seandainya ini adalah hal yang benar, orangnya juga nggak minta maaf tuh, atau negara tertentu itu tidak minta maaf gitu. Jadi ya wajar lah kalau perang dagang memakan korban, misal contoh. Ya. Mengerikan ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari mengerikan. Ya, dari Mbak Haryanto. Dia nanya bagaimana kita itu bisa terhindar lah dari banalitas ini. Sejauh mana politik dan pendidikan bisa menjadi instrumen untuk debanalisasi, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya politik dan pendidikan itu bisa pisau bermata dua. Di satu sisi bisa untuk melakukan debanalisasi tadi, atau sebenarnya dia menciptakan banalitas itu sendiri begitu. Nah, tapi tentu kita berharap kalau dari Arendt, maka perlu adanya yang tadi dialog antara aku dengan diriku, di mana ada ruang di dalam diri kita bagi mereka yang kecil ya, mereka yang tidak terdengar.
kurang lebih politik afirmatif lah, melibatkan mereka yang tidak punya ruang untuk bersuara. Nah, ini yang agak berbeda dengan Habermas. Kalau Habermas mengatakan harus ada konsensus politik dengan mengandaikan orang semua sudah ada dalam suatu strata yang sama pasca konvensional begitu. Tetapi pada kenyataannya orang itu gimana mau bisa berkonsensus politik ya, termasuk keputusan untuk pendidikannya seperti apa, ketika mereka menjadi kelompok yang marginal. Oleh karena itu kita menyebutnya ada affirmative action, bagaimana tindakan-tindakan untuk yang dilakukan agar orang berada dalam strata atau posisi yang sama. Karena sebetulnya itu juga bukan hal yang bisa terjadi begitu saja, adanya kesetaraan ya, baik itu kelompok marginal seperti perempuan atau orang yang miskin, kaum miskin kota dan sebagainya. Sehingga kelompok-kelompok ini harus diberi affirmative action, tindakan afirmatif agar mereka bisa mencapai pada strata yang sama dari ketertinggalan yang sebetulnya juga lahir bukan tiba-tiba, karena memang ada struktur dominasi khususnya dalam relasi kekuasaan kayak gitu. Ya, baik Ibu. Satu pertanyaan yang nyeleneh dari Serlen Marvian. Ya, dengan tingginya angka kematian, apakah sikap banal itu justru kita perlukan sebetulnya supaya kita tidak stres atau emosional setiap hari mendengar berita kematian? Ya sudahlah gitu ya. Yang udah lewat ya sudah gitu ya. Karena kan begitu, semacam ada sikap kebal terhadap jiwa kematian gitu kan. Semacam indifferent barangkali ya gitu. Jadinya apatis ya. Gitu. Mati rasa. Itu jadi apatis. Nah, justru banalitas kejahatan itu bisa tumbuh subur pada masyarakat yang apatis. Kalau dulu karena tadi ya modernitas yang menyebabkan masyarakat teratomisasi, merasa kesepian seperti itu gitu. Sebenarnya kondisi sekarang juga membuat masyarakat menjadi ya udahlah, kalau udah waktunya mati ya matilah begitu ya. Tetapi sebetulnya kan kalau kita apalagi kembali pada ajaran agama begitu, kematian itu ya memang sesuatu yang suatu saat pasti akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir dan kembali pada iman, sebetulnya harusnya kita berpikirnya terbalik gitu. Berpikirnya mumpung sebelum mati nih yang bisa tiba-tiba datang, terus hidup kita mau diisi dengan apa? Apa kita mau cuma apatis atau saya nggak tahu besok saya mungkin dengan COVID ini tiba-tiba besok saya mati atau 2 jam saya mati. Nah sebelum mati itu saya ingin membantu orang lain misalnya. Itu kan hal yang berbeda gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi saya waktu pembukaan bilang bahwa mungkin ada yang mau menanggapi atau secara secara verbal begitu. Saya persilakan untuk kedua orang barangkali. Ada yang mau menanggapi dari para peserta? Silakan. Sambil menunggu ya. Sekira tadi kalau dikatakan apakah itu mau nanya tuh. Boleh Mas Subelo? Ya. Silakan Mas Subelo. Tolong diarahkan ke Mas Subelo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Ibu, ini sebetulnya banyak ya yang ingin saya sampaikan terkait COVID-19 ya. Setelah tadi yang saya ketik dan dibaca oleh Pak Slamet. Seperti misalkan saya lewat di jalan-jalan protokol banyak gedung-gedung yang ditutup ya Bu ya. Saya berpikir berapa banyak pengangguran yang terjadi ya. Jadi saya mengharapkan sebetulnya
kalau saat kita berdiskusi tentang banalitas ya, diskusi tentang ketumpulan nurani ya, itu ya karena kita melihat pemegang kebijakan ini apa ya, menyedihkan ya lihat. Seperti misalkan gini, kalau pasar tradisional itu dibatasi misalkan jam 1 harus tutup ya, sehingga hanya sempit itu kesempatan untuk berdagang. Tapi ternyata kedisiplinannya pada saat jual beli itu tidak dijaga, protokol tidak dijalankan. Ini kan kebijakan yang menyedihkan gitu loh, Bu. Saya berpikir kalau kita mau menggerakkan ekonomi ya, karena kita juga harus bertahan, harus memberikan makan kepada rakyat kita, mestinya jam-jamnya itu jangan dipersempit. Kalau perlu 24 jam lah kegiatan ekonomi kita lakukan. Tapi protokolnya harus kita jaga ketat. Nah, persoalannya adalah di lapangan ini saya kadang-kadang nggak yakin apakah ini yang di ujung tombak terdepan yang nuraninya tumpul, atau dia seperti Ibu contohkan di lampu merah tadi, sekedar mengiyakan dari atasannya gitu. Saya pikir diskusi malam ini mudah-mudahan nanti kalau Pak Slamet sebarkan di YouTube bisa menjadi apa ya, trigger ya bagi pejabat-pejabat, entah Pak Gubernur, entah Pak Bupati, ya agar di lapangan itu oke lah kalau kita misalkan memang harus hati-hati. Tapi kadang-kadang kan nggak realistis gitu loh. Katanya takut, tapi ternyata rapid test nggak dilakukan. Nah, jadi mungkin banalitas atau ketumpulan nurani itu ya karena kompetensi juga ya yang kurang ya. Nah, ini memang perlu hal-hal yang progresif yang harus kita lakukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Slamet. Ya, baik. Ibu Rike mau menanggapi, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi saya sudah sampaikan. Sebetulnya akhirnya bahwa ini banalitas kejahatan itu tidak bisa dilihat dalam suatu proses personal tentang individu ya, tetapi kita melihat dari suatu relasi kekuasaan yang ada begitu. Dan kalau kita lihat, makanya saya tadi bilang ya, misalnya kalau apakah kemudian itu hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga kalau dilihat asal muasal teori ini, ya ini adalah tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Justru dalam kondisi COVID-19 ini, yang tadinya saya melihat berbagai tindak kejahatan ekstrim, seperti kemudian hoax ya, yang fitnah, kemudian bahkan sampai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yang pada abad lalu dilakukan oleh aparatus negara, sekarang dilakukan oleh masyarakat sipil. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, saya melihat suatu perputaran yang siklus itu terjadi lagi. Ini ada indikasi, saya tidak menuduh, bahwa ini aparatus negara melakukan kembali metode-metode untuk akhirnya kan salah satu penanya tadi ya udahlah apatis begitu ya. Nah itu kan tidak terjadi dengan tiba-tiba gitu, karena dengan melalui instrumen pemberitaan dan sebagainya menggiring orang untuk menjadi benar-benar apatis, akhirnya juga tidak mau apa-apa, menunggu saja. Nah pada titik tertentu nanti ada yang memanfaatkan, memantik, bisa terjadi seperti kerusuhan rasial di Amerika seperti sekarang itu yang saya khawatirkan. Nah, apa indikasinya misalnya negara itu kemudian melakukan banalitas kejahatan atau kekuasaan, ya saya tidak bilang negara, kekuasaan, baik dalam kekuasaan di suatu negara atau dalam geopolitik ya internasional, melakukan banalitas mekanisme yang melahirkan banalitas kejahatan. Salah contoh yang paling gampang adalah apakah kebijakan yang dibuat itu tadi contohnya tuh disinfektan tuh, apakah itu berdasarkan hasil riset? Karena ini virus, nggak bisa kebijakan dikeluarkan tanpa ada riset. Saya tanya, sekian penderita, dari mana buktinya? Apakah sudah ada riset
Apakah betul orang yang meninggal itu karena COVID? Apakah COVID itu bisa menyebabkan orang yang meninggal menularkan kepada mereka yang hidup, yang berdampak, yang tidak dilengkapi dengan APD? Saya punya contoh konkret, misalnya saya datang ke Dinas Pemakaman DKI. Mereka inilah yang memakamkan, bertugas memakamkan yang katanya korban COVID-19. Tetapi mereka tidak dilengkapi dengan APD dengan baik begitu ya. Hanya awal-awal dapat, setelah itu kan hanya bisa berapa kali dipakai sampai akhirnya pakai plastik. Ya, itu tidak memenuhi persyaratan yang WHO sampaikan. Artinya orang itu bisa tetap terdampak ya dari yang mereka makamkan kalau memang si COVID itu virusnya bisa menular. Nah, kenapa saya bisa katakan? Karena saya datang ke mereka untuk memberi bantuan APD. Tapi merekanya hidup tuh sampai sekarang, padahal selama ini juga tidak menggunakan APD dengan baik. Nah, artinya ada pertanyaan, apakah mereka itu yang meninggal itu benar-benar karena COVID atau bukan karena COVID? Nah, ketiadaan riset yang mendalam, kalau kita kaitkan dengan personal, tidak adanya pemikiran yang mendalam sampai mengakar apa penyebab COVID dan bagaimana harus antisipasi, bagaimana solusinya. Ketika ini memang, saya tidak menuduh, ketika ini memang tanpa riset, artinya kebijakan itu dikeluarkan begitu saja, ini sudah merupakan suatu tendensi yang akan melahirkan banalitas kejahatan itu sendiri gitu. Karena nggak bisa dipertanggungjawabkan kok. Misalnya butuh anggaran sekian. Misalnya butuh anggaran sekian buat di mana? Berapa orangnya? Enggak, angkanya 10 orang yang nerima. Tapi ketika disampaikan sama si tukang pos, bantuan itu ternyata di kampung itu ada 20. Kita lihat di YouTube, orang si tukang posnya sampai diserang warga, padahal dia nggak tahu apa-apa. Nah, si membuat kebijakan ini, dia bukan dia tidak menyadari ya, karena memang kalau sepemahaman saya yang juga politisi, itu harus jelas gitu. Makanya dulu dikatakan bahwa dadu itu harus real, ada orangnya, menggambarkan suatu kondisi masyarakat, by name, by address-nya harus jelas. Ketika data penduduk menjadi tidak jelas, lalu keluar kebijakan yang hanya berdasarkan angka, ini adalah mekanisme impersonalisasi yang kemudian akan melahirkan banalitas kejahatan. Seperti itulah ya, kurang lebih. Oke. Baik, kalau ada komentator atau penanggap yang kedua, silakan. Apakah ada? Saya kasih contoh ya. Ideologi yang diterapkan oleh penguasa totaliter tidak membutuhkan kemampuan berpikir dan menilai sehingga manusia tidak dapat memahami realitas yang sesungguhnya terjadi. Ini memperlihatkan suatu mekanisme untuk memanipulasi, mendorong masyarakat untuk mempercayai realitas dalam tanda kutip yang lebih benar. Padahal belum tentu benar gitu. Yang ditentukan oleh pemimpin. Tadi pertanyaan yang terakhir. Jadi benar atau enggaknya itu bukan secara realitas memang benar terjadi, tapi karena pemimpinnya bilang, ini ada COVID di sini, tutup semua, tutup. Padahal dia belum riset loh. Kayak gitu. Ya, oke. Baik, apakah ada penanggap yang kedua? Silakan. Ya, silakan Mas Nicholas. Ya, pertanyaan singkat ya. Tanggapan singkat ya. Mas Nicholas, silakan. Baik. Oke. Ibu Rike, Pak Slamet. Jadi saya ingin bertanya gini. Pertama-tama saya jadi melihat bahwa banalitas kejahatan ini menjadi perdebatan antara tanggung jawab moral atau melawan dengan tanggung jawab formal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya pelajari mengenai ideologi lebih lanjut, bahwa saya menyadari pemikiran orang mengenai suatu kebenaran dan teori keadilan itu berbeda-beda gitu. Apakah jangan-jangan sebenarnya FPI melihat saya yang kafir ini, saya yang banal sebenarnya. Karena saya belum melihat patokan objektif dari banalitas kejahatan itu
patokannya dari mana gitu. Karena kalau kita mau membicarakan kebenaran, patokan kebenaran setiap orang itu bisa berbeda-beda gitu. Bukan saya ingin menjadi nihilistik negatif ya, tapi cukup menarik melihat orang kebenaran yang berbeda-beda itu gitu. Nah, jadi bagaimana solusinya untuk melihat kita dapat menilai orang ini banalitas kejahatan atau tidak? Terima kasih. Ya, saya coba jawab ya, boleh dilengkapi. Saya pakai prinsip moral Kantian ya untuk menjawab ini, yang menekankan bahwa setiap manusia adalah pembentuk moral yang otonom. Setiap manusia secara otonom harus mampu menentukan baik buruk dari tindakannya. Dengan kata lain, setiap manusia seharusnya memilih pertimbangan moral dari dirinya sendiri, kan sekedar menjadi subjek pelaksana tugas. Nah, terserah tadi penanya, mau punya pertimbangan moral, atau mau jadi subjek pelaksana tugas yang kemudian tidak mempunyai kemampuan kritis ya. Dan sebetulnya, kalau pertanyaannya seperti tadi, saya menjadi teringat teori kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu membuat si korban menjadi menerima. Udah tahu dia kena persekusi misalnya, tapi dia kemudian bukan melihat tindakan persekusi adalah sebagai kejahatan, tetapi dan tidak meletakkan posisinya sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan, tetapi dia akan mengatakan, ya gue pantas dipersekusi lah, udah dia yang benar. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oke, baik. Berikutnya penanggap Gorifana Ageza. Eca, Gorifana Ageza, mau menanggapi? Silakan. Oh enggak, mungkin pertanyaannya. Dari Gorifana Ageza, apakah dalam etika Arendt, ketidaktahuan atau kenaifan adalah sebuah kejahatan gitu ya? Naif, bahwa dia hanya mengikuti perintah otoritas tertinggi, Führer misalnya begitu, dalam kasus Nazi misalnya. Tapi konteksnya di sini, saya ingin mengaitkan ini misalnya dengan kasus herd immunity di beberapa negara Eropa. Bagaimana kebijakan itu diberlakukan karena mengira itu yang terbaik. Padahal kemudian dampaknya itu kontraproduktif. Penerapan kasus herd immunity. Apa itu herd immunity? Apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Saya lupa ya. Ada yang bisa menjelaskan herd immunity? Ya. Imunitas kawanan. Imunitas kawanan. Tapi dalam arti apa? Nanti mungkin pertanyaan pertama dulu dijawab. Apakah kalau orang nggak tahu, naif itu ketika melakukan kejahatan misalnya itu, apakah itu sebuah kejahatan gitu? Misalnya. Saya coba ini ya memperlihatkan bahwa kenaif, jadi tidak bisa melihat naif itu sebagai person yang naif, tetapi gini loh, ada yang namanya kebenaran yang kosong istilahnya. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu benar nggak? Ya benar, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau kita memiliki apa tadi dengan prinsip moral Kantian misalnya itu kita berjalan, prinsip moral kita, maka kita akan mempertanyakan di balik 2 tambah 2 sama dengan 4 itu ada apa? Atau apa yang mengakibatkan 2 tambah 2 itu sama dengan 4? Nah, pusing kan? Nah, intinya bahwa ini kita tidak bisa melihat sesuatu yang hanya persoalan Ekman, ya si Ekmannya salah gitu. Ya gitu. Ya memang ngebunuh salah gitu. Ditinjau dari segi apapun salah. Tapi banalitas kejahatan ini mencoba memotret bagaimana suatu tindak kejahatan yang melibatkan pelaku
melibatkan aktor yang tidak terlepas dari suatu tendensi-tendensi totaliter, di mana tendensi-tendensi tersebut yang menghasilkan suatu kekuasaan yang akhirnya ujungnya melahirkan manusia yang banal, itu menggunakan metode kekerasan yang mencampur adukan dua hal yang selalu saling berkaitan di awal keberadaannya, yaitu propaganda dan teror. Ini seperti dua sisi mata uang begitu. Nah, akhirnya memunculkan tirani logika yang mengakibatkan tunduknya akal budi manusia pada logika, sehingga kita menyerahkan begitu saja pada tiran atau pada hal yang kita anggap memiliki hierarki atau mendominasi diri kita. Nah, ini tadi saya sampaikan, hal ini terjadi melalui mekanisme propaganda dan teror yang kemudian syarat dengan unsur-unsur kekerasan. Propaganda digunakan untuk mencabut pikiran dari pengalaman dan realitas. Digunakan demagogi dalam propaganda untuk mengobok-ngobok perasaan masyarakat agar dapat dimobilisasi untuk melawan kelompok tertentu. Contoh paling gampang, nah, kenaifan tadi, orang yang apatis, yang kemudian gue naif, gue apatis gitu. Ini adalah lahan yang menyebabkan tendensi totaliter ini, propaganda dengan propagandanya dapat dengan subur. Bagaimana cara kita menilai bahwa hal tersebut terjadi? Saya kasih beberapa ciri-cirinya. Pertama, propagandanya itu, ya, misalnya saya nggak usah ngomongin lah dalam beberapa kampanye pemilu, baik pilkada maupun pileg pilpres ya. Ciri-cirinya antara lain, pertama, mengandung kebohongan besar dengan sifat ilmiah yang ditampilkannya. Berisi kekerasan dengan membesarkan membesar-besarkan imajinasi, dan bersifat diskriminatif. Ini contohnya yang paling gampang ya, metode yang juga digunakan di dalam iklan. Misalnya, kalau mau cantik harus putih, maka menggunakan merek ini, bedak atau lotion ini. Nah, ini udah diskriminatif nih. Emangnya kalau nggak putih, berarti nggak cantik, gitu. Ini diskriminatif terhadap orang, udah mengandung unsur rasial sebetulnya. Dan kemudian harus menggunakan produk A. Nah, ini metode yang digunakan dalam propaganda. Jadi, kemudian dia akan menggunakan produk itu, padahal juga sebetulnya belum tentu cocok gitu. Tapi karena yang dibuat dengan formula anu-anu, lalu kemudian ada iklan laboratoriumnya, orang lagi kerja di laboratorium, seolah-olah ilmiah gitu. Nah, kalau dalam kampanye politik misalnya, apalagi yang menyampaikan tadi kan pertanyaan yang di awal, apakah ini terkait dengan tingkat pendidikan? Enggak. Ini bisa dilakukan, bahkan arsiteknya justru orang-orang yang punya kemampuan intelektualitas tinggi. Dia menyampaikan ke publik untuk mengobok-ngobok masyarakat, begitu, karena titel akademiknya, maka dia mempunyai legitimasi untuk memperoleh kepercayaan dari publik. Ciri yang kedua adalah membungkam dan menolak argumen kritis, menafikan hal yang bersifat baru. Nah, kalau ini udah paham lah. Yang ketiga, menampilkan sosok pemimpin sebagai orang yang tidak pernah salah dan selalu benar dalam memprediksi kekuatan, mampu mengutarakan ramalan-ramalan politik yang tepat. Misalnya, nanti tahun sekian Indonesia akan hancur gitu. Padahal bukan berdasarkan hasil riset. Misalnya sumbernya dari novel tertentu gitu. Tapi karena yang ngomong ini adalah orang yang pedagog ya, yang punya artikulasi dan memang di-create untuk menjadi peramal masa depan, misalnya kayak gitu. Nah, ini dianggap benar gitu. Padahal juga dari mana bisa ngomong kayak gitu? Ternyata sumbernya novel, misalnya gitu. Keempat adalah mampu mengasingkan massa dari dunia nyata. Ini banyak contohnya ya, tapi kalau saya kasih contoh nanti sensitif. Tapi lihat aja lah bagaimana metode kampanye dalam pemilu terakhir kemarin misalnya, atau pilkada DKI. Itulah. Ya, baik Ibu. Nah,
Saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Gorivana Ageza tadi. Jadi tentang istilah herd immunity, jadi konteksnya COVID-19. Jadi virus itu dibiarkan bekerja, berkembang di masyarakat, nanti pakai hukum Darwin tuh. Barang siapa yang kuat atau orang-orang yang kuat nanti akan membentuk immunity, kekebalan komunal gitu ya. Jadi mereka ini tahan terhadap virus dan tidak perlu ada perawatan gitu ya. Nah, jadi pemerintah atau negara bertugas untuk merawat orang-orang yang imunitasnya nggak kuat gitu. Nah, jadi mungkin tidak perlu tindakan pencegahan atau apapun, dibiarin aja sudah. Tinggal hukum alam yang bekerja semacam itu. Nanti kelihatan siapa yang perlu diurus, siapa yang tidak perlu diurus, yang punya kekebalan imunitasnya kuat, ya sudah, nggak usah diurus oleh pemerintah atau negara. Nah ini etis atau tidak? Tapi di Eropa tadi dia bilang contohnya itu malah banyak jatuh korban gitu ya. Nah ini etis atau tidak? Apa cara berpikir yang model kayak gini nih? Ya tadi benar demagog saya tadi agak seliweran dengan tadi yang Ekman pertama kali ya. Maksudnya tadi demagog, tadi dia mengingatkan saya, terima kasih. Nah, ini menurut saya sih sebetulnya kalau kita lihat virus corona ini anti diskriminasi gitu. Dia bisa nyerang siapa aja. Dia nggak bisa, kalau kita merasakan sudah punya kekebalan misalnya, nggak juga gitu. Ada ini kelompok tertentu, ternyata nggak juga, bisa aja. Yang tadinya itu adalah China, kemudian Iran yang pertama kali kena, kemudian Italia, tapi kemudian Amerika dan Eropa juga bisa kena tuh. Yang tadinya kita pikir benar-benar orang udah maki-maki China segala macam gitu, kemudian ternyata juga bisa nyebar ke saya nggak melihat ini sebagai suatu bahwa orang bisa melakukan komunitas yang kebal terhadap virus corona begitu. Tapi di sisi lain saya bisa melihat, nggak melihat sih, analisa saya aja ya, bahwa isu corona ini mengakibatkan beberapa pihak memiliki imunitas, kekebalan terhadap hukum dengan alasan bahwa misalnya saya kasih contoh, kami tidak mau membahas misalnya di DPR saya ya, kami tidak mau membahas undang-undang sampai virus corona selesai. Sementara juga tidak melakukan sampai riset sampai kapan virus corona akan selesai. Padahal tugas DPR itu adalah salah satunya melakukan politik legislasi, misalnya gitu. Artinya dia kan tidak bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tapi dia memiliki alibi dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab dengan mengatakan bahwa karena sedang COVID-19 maka saya tidak mau membahas, kami tidak mau membahas undang-undang sampai COVID selesai. Kalau COVID nggak selesai gimana? Tapi di sisi lain juga bisa ada yang memanfaatkan perlu segera dibahas undang-undang A untuk menghadapi COVID-19 misalnya. Padahal draft undang-undang itu dibuat sebelum COVID-19. Ini juga suatu contoh yang bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi mereka mempunyai kekebalan gitu, mempunyai alibi, jadi kebal. Oh ya benar, lu jangan bahas undang-undang, lu selesaikan dulu virus corona. Padahal sampai sekarang kita di Indonesia khususnya, karena riset kita tidak belum mendalam, kita baru masuk pada paradigma bahwa kebijakan harus berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Nasional Iptek nomor 11 2019, kita tuh baru mulai tuh ada kebijakan hukum yang menyatakan bahwa Iptek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.
harus kebijakannya berbasis riset, nggak boleh asal keluarkan kebijakan. Itu baru keluar kemarin gitu, 2019, dan sedang ditata ini semuanya. Memang tidak gampang, tapi kita harus mulai, kita harus berani mulai. Tetapi itu menjadi alasan bahwa saya tidak mau membahas undang-undang, padahal dia pun tidak terlibat dalam melakukan riset untuk mempercepat bagaimana menghadapi COVID-19 kayak gitulah. Iya, baik. Apakah ada yang mau menanggapi, komentator? Silakan. Kalau tidak, saya ke saudari Maria Francisca Hana. Dia tuh nanya begini. Contoh kasusnya tuh di Amerika baru-baru ini, gitu, kasus pembunuhan Floyd itu. Nah, apakah diskriminasi yang menjadi kebiasaan, ya, tanda kutip, bisa dianggap sebagai banal juga atau banalitas juga, sehingga memproduksi banalitas kematian yang tidak perlu, ya, kematian tak perlu terjadi gara-gara ada pelestarian terhadap banalitas kejahatan gitu, Ibu, kira-kira. Saya tidak bisa menggunakan terminologi banalitas kematian karena yang saya pahami pertama banalitas, adanya banalitas kejahatan. Ini suatu terminologi baru, banalitas kematian, dan saya belum bisa menyampaikan teori atau analisa saya bahwa ini adalah banalitas kematian. Tetapi menurut saya ini bisa merupakan suatu gambaran dari berjalannya produksi terhadap banalitas kejahatan itu sendiri. Ya, yang memperlihatkan bahwa tindak kekerasannya itu merupakan interaksi antara aktor atau pelaku dan juga sistem. Sistem yang di Amerika, contoh yang tadi disampaikan, yang diterapkan dalam kekuasaan membuat pikiran masyarakat menjadi dangkal. Yang dilakukan oleh polisi, oknum polisi tersebut, yaitu salah. Tetapi kemudian orang menggunakan ini untuk melakukan penjarahan, itu bukan berarti benar juga kan. Ini persis ketika peristiwa 98 gitu. Karena ini menjadi suatu gerakan massa yang di luar kontrol lagi, tetapi kan bukan berarti penjarahan itu benar. Gitu. Sebagai respon dari kekuasaan yang otoriter pada saat itu, lalu kemudian terjadi kerusuhan juga itu harusnya diselidiki, termasuk di Amerika, apalagi menjelang pemilu ya, Amerika saya kira, apakah itu berdiri sendiri, tapi kemudian orang juga melakukan penjarahan terhadap toko-toko barang mewah, bukan sembako gitu ya yang dijarah. Ini kan juga saya juga, ini adalah sesuatu yang menurut saya contoh konkret banalitas kejahatan itu terjadi yang memperlihatkan interaksi antara pelaku dengan sistem yang juga sudah rasial gitu. Jadi sistem kekuasaan itu melahirkan banalitas kejahatan memperkuat sistem yang juga sudah rasial. Ini seperti suatu lingkaran, circle yang akhirnya akan kembali, kalau saya jelaskan tadi, dalam COVID-19 dan dengan Eichmann in Jerusalem ya, dengan Nazi, kekerasan yang dilakukan oleh Mussolini dan sebagainya, yang terjadi di abad 20 gitu ya, abad 19, abad 20 itu adalah aparatus negara yang melakukan dengan metode propaganda dan terornya, lalu melahirkan manusia yang apatis, yang kemudian terjebak dalam banalitas kejahatan karena pengaruh indoktrinasi dari ideologi tertutup. Lalu kemudian di abad ini kalau kita lihat COVID-19 ini, saya melihat, mengindikasikan yang tadinya kalau kita lihat di pemilu gitu ya, ini sipil sudah mereproduksi kejahatan. Dulu itu misalnya stigmatisasi, penghukuman, ya teror dilakukan oleh aparatus negara, tapi contoh konkret dalam beberapa kasus terakhir di Indonesia yang memperlihatkan kekerasan di masyarakat oleh masyarakat sipil, memperlihatkan teror dan kekerasan itu dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi balik lagi ke COVID-19, saya mendeteksi ya, ada indikasi ini terjadi lagi suatu model
yang terjadi di abad lalu, bagaimana kekerasan itu diproduksi oleh kekuatan yang lebih besar, bukan lagi sipil gitu. Kekuasaan yang lebih besar. Kalau dulu itu karena misalnya perang antara Amerika dan Rusia sampai perang dingin begitu. Nah, sekarang ini juga kita disuguhkan perang dagang antara misalnya Amerika dengan China misalnya kayak gitu. Yang kemudian terjadi COVID-19, mereka serang-serangan segala macam, ujung-ujungnya nanti negara-negara dilumpuhkan risetnya, tidak berdaulat dalam risetnya, lalu seperti misalnya, saya tidak menuduh WHO, mudah-mudahan tidak seperti itu. WHO memerintahkan Indonesia untuk menghentikan riset penemuan vaksin corona misalnya. Lah kalau bisa nyuruh berhenti gitu, apa hak lu, kita negara berdaulat, bahwa hasil riset itu belum tentu berhasil, ya bisa saja terjadi. Tetapi bukan berarti dia bisa menginstruksikan kita untuk berhenti melakukan riset. Ini kan ada propaganda di sini, ada teror di sini. Lalu kemudian kita lihat kasus flu burung misalnya. Bagaimana akibat kasus flu burung itu kemudian tidak boleh makan ayam, matilah peternak ayam kita. Matilah jual pecel ayam, jual ayam goreng tradisional kita, gitu ya. Kemudian masuklah, katanya harus diobati, ada vaksin flu burung. Sampai sekarang tidak ada pembuktian bahwa ada perpindahan virus dari unggas kepada manusia. Nah, di COVID-19 ini juga kemudian sebentar lagi nih kita akan diminta untuk misalnya sudah ditemukan vaksin, Indonesia harus membeli vaksin, gitu. Indonesia harus ya seperti itulah, gitu ya. Termasuk bagaimana APD harus impor, misalnya gitu, kayak gitu. Bahwa tidak boleh pakai masker asal-asalan, tapi ujungnya masker kain biasa juga boleh, kayak gitu kan, Mas? Ya betul. Oke, baiklah Ibu, karena waktunya juga. Lalu terakhir saya minta closing statement begitu, singkat barangkali dari Ibu. Enggak? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jujur memang agak pabelit gitu ya. Ini saya sambil sedang bekerja memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang juga kemudian menghadirkan pro kontra, tapi tidak apa-apa, justru ini dinamika menjadi masukan yang positif bagi kami gitu. Saya diberikan kesempatan juga untuk berbicara seperti ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, tetapi forum seperti ini juga membangkitkan memori saya karena ini adalah teori yang 2004 sebetulnya itu tesis yang saya pelajari gitu. Kalau ada yang berminat, ini mungkin ada masih sisa 5 buku ini. Nanti bisa alamatnya Mas Slamet tadi yang penanya. Lengkapnya soal banalitas kekerasan ada di buku saya ini. Ya. Dan sudah tidak ada di toko buku, nggak laku. Nah ini buku lama banget gitu, dan saya bisa kasih kepada 5 orang penanya, mudah-mudahan masih ada sisanya, tapi sepertinya kalau 5 eksemplar ada Mas Slamet. Kelima penanya ya. Nanti saya kalau ada yang mau. Saya akan memilih penanya itu ya. Kalau ada yang berminat. Ya silakan. Kalau ada yang berminat. Okay. Di sini lengkap, tapi intinya sekali lagi jangan merasa letih dengan kondisi sesulit apapun, jangan memilih untuk apatis, karena ketika kita apatis, kita memutuskan diri kita untuk sedikit demi sedikit masuk dalam mekanisme terbentuknya banalitas kejahatan yang membuat kita menjadi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Dan itu artinya kita tidak lagi manusia. Karena manusia, tadi dengan saya mengutip sedikit teori moral Kantian, sesungguhnya moral kita akan bekerja ketika kita, seperti Arendt juga katakan, masih memiliki empati. Sesulit apapun, jangan kehilangan empati. Jangan kehilangan keinginan untuk
melakukan solidaritas, melakukan gotong royong, dan COVID-19 ini bukan berarti kemudian di tengah kesulitan yang barangkali terjadi terhadap banyak masyarakat kita, lalu menjadi alasan kita untuk melegalkan berbagai tindak kejahatan seperti yang terjadi di Amerika. Jangan terjadi di Indonesia penjarahan, jangan terjadi kemudian legitimasi berbagai tindak kekerasan atas nama kesulitan hidup. Tentu banyak hal yang harus diperbaiki dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saya bekerja untuk itu, tidak mudah juga, tetapi saya juga tetap berusaha berjuang untuk tidak menjadi politisi yang apatis, ya, menjadi politisi yang kehilangan empati gitu. Karena menurut saya kalau saya kehilangan sikap kritis, meskipun kadang juga pemerintah jadinya pusing, kesal juga sama saya, tetapi menurut saya kalau sebagai politisi saja saya kehilangan sikap kritis, maka sebetulnya saya sendiri sedang menjadi aktor yang memproduksi massa yang memiliki banalitas kejahatan, dan saya tidak ingin ada dalam posisi itu. Jadi juga mohon pengertiannya juga kalau saya sering kritis, dan doakan saya supaya tidak masuk UGD karena kritis. Demikian Mas Slamet, Sersan Bajuri. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Ketawa sekarang, tadi cemberut mulu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu, energi, dan sumbangsih pikirannya dalam acara kursus filsafat pada malam hari ini. Semangat semuanya, semangat, jaga kesehatan. Ya Ibu, terima satu-satu kasih. yang belum saya sampaikan. Apa? Orang gimana saya mau bersolidaritas gotong royong kalau saya aja hidupnya susah. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita memiliki iman, dan karena iman itu kita percaya doa. Dengan tidak memberikan bantuan materi karena kita tidak punya, karena kita tidak mampu, tetapi doa itu juga adalah suatu bentuk kita mengasah empati dan solidaritas. Dan saya yakin dalam doa itu kita bisa mencegah diri kita untuk menjadi pelaku banalitas kejahatan. Terima kasih. Ya, baik.